Selanjutnya pemirsa, seorang jemaah haji wanita asal Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara terpaksa langsung ditangkap polisi saat baru tiba di kampung halamannya. Wanita itu ditangkap lantaran diduga berprofesi sebagai mucikari atau terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Seorang jemaah haji wanita asal Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara terpaksa langsung ditangkap polisi saat baru tiba di kampung halamannya. Jemaah haji wanita berinisial HH itu ditangkap polisi lantaran diduga berprofesi sebagai mucikari yang menyediakan layanan jasa seks komersial di wilayah Kabupaten Malinau. Dari keterangan polisi, tersangka menjalankan aksinya dengan menggunakan kedok warung makan miliknya sebagai lokasi operasi bisnis esek-esek yang ia tekuni dalam kurun beberapa waktu terakhir. Hal itu didasarkan saat polisi melakukan penggerebekan di warung milik tersangka. Polisi menemukan sejumlah ruangan atau bilik kamar yang disekat-sekat di dalam warung makan itu. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Malinau, Ibtu Wisnu Bramantio. Selamat sore, Pak Wisnu. Ya, selamat sore, Mbak. Pak Wisnu, ini kan tersangka ditangkap usai pulang ibadah haji. Artinya penyidikan ini berlangsung saat tersangka sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, betul, Mbak. Lalu apa saja temuan dalam proses penyidikan polisi? Dalam rangka penyidikan kami mulai penyidikan dari mulai tanggal 27 Juni dan pada akhirnya tanggal 14 Juni yang bersangkutan kami tangkap. Kami mendapatkan fakta bahwa dari saksi yang kami dapat, dari fakta di lapangan bahwa memang ada terjadinya tindak pidana TPPO, Mbak. Jadi atas dasar itu dari keterangan saksi, bukti yang kami temukan, kami menangkap tersangka, seperti itu, Mbak. Kami konfirmasi yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, Pak Wisnu? Iya, saat ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah kami tahan di Rutan Polres Malinau. Disebutkan bahwa modus dari tersangka ini diketahui karena menggunakan rumah makan miliknya sebagai kedok. Apakah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait hal ini atau seperti apa, Pak Wisnu? Proses atau kronologi polisi mengetahui aktivitas ini? Iya, kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas di situ, aktivitas rumah makan yang tidak wajar. Sehingga dalam hal ini tim kami melakukan penyelidikan dan pada akhirnya kami lakukan penggerebekan dan memang kami dapati ada bilik-bilik kamar yang di dalamnya ada perempuan-perempuan, sehingga dari hal itu kami bisa menangkap tersangkanya, Pak. Seperti itu. Dalam menjalankan aksinya, apakah tersangka hanya seorang diri, Pak, atau ada penetapan tersangka lainnya yang sedang diburu oleh polisi? Dari hasil penyidikan kami berdasarkan keterangan saksi, fakta di lapangan untuk sementara masih mengarah kepada satu tersangka yaitu inisial HH. Namun dari hasil pengembangan nanti kalau memang ada tersangka lain akan kami tindak lanjuti. Pada saat penggerebekan dilakukan, ada berapa wanita yang bisa kita sebut sebagai korban, Pak, yang ditemukan oleh polisi? Pada saat penggerebekan kami temukan ada 5 orang perempuan di situ, Mbak. Dan disebutkan bahwa para perempuan ini berasal dari berbagai daerah. Artinya dalam menjalankan aksinya ini tersangka melakukan perekrutan atau seperti apa, Pak? Iya, dari 5 orang tersangka itu yang kami dapati semuanya berasal dari Pulau Jawa, Mbak. Jadi perekrutannya memakai modus tipuan, Mbak. Jadi yang bersangkutan ini, si tersangka ini menjanjikan akan dipekerjakan di Kabupaten Malinau sebagai tukang masak, sebagai pelayan toko. Namun ketika nyampe di Malinau, di luar dugaan yang si korban, seperti itu, Mbak. Ada penipuan artinya yang dilakukan oleh tersangka ya, Pak? Ya. Baik. Artinya untuk tersangka ini dijerat dengan pasal apa saja, Pak? Sementara ini kami jerat dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang TPPO 21 tahun 2007, Mbak, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kalau dari pengakuan tersangka sendiri sudah berapa lama ia menjalankan aktivitas ilegal ini? Pengakuan tersangka memang tempat itu baru, Mbak, sekitar 2-3 bulan baru diberdirikan di situ.
Artinya sebelum kemudian tersangka menjalankan bisnis ilegalnya ini, memang ia sudah lama menjalankan warung makan miliknya itu, Pak Wisnu? Untuk warung makan itu bareng, Mbak. Jadi dia mendirikan warung makan disertai dengan membangun bilik-biliknya. Baik, jadi memang warung makan ini didirikan sebagai kedok untuk aktivitas Iya, ilegal seperti tersebut, itu. Pak Wisnu. Iya, betul. Baik, baik kami konfirmasi kembali, Pak Wisnu, apakah nantinya akan ada terduga tersangka lainnya yang akan ditetapkan, Pak, dalam kasus ini? Sementara ini belum, Mbak. Karena semua saksi yang kita periksa, korban, fakta di lapangan cuma mengarah kepada satu tersangka. Baik, baik, kami akan tunggu tentunya pengembangan dari kasus ini. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Malinau Ibtu Wisnu Bramantio. Selamat sore, Pak Wisnu.